Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maqala aizan bismillahirrahmanirrahim walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila al-ayah. Sahabat ahli yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini Allah masih memberikan kesempatan pada kita semua, sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Semoga di bulan Ramadan ini aktivitas kita akan dilipat gandakan oleh Allah, akan tercatat suatu amal soleh dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang tetap istiqomah mengikuti sunnah dan dakwah beliau. Sahabat ahli yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini tema kita adalah tentang masalah penyelenggaraan ibadah haji dan kemabruran haji. Bahwa pemerintah negara Indonesia telah mengeluarkan namanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwasanya haji adalah salah satu kewajiban bagi umat muslim yang memiliki suatu visi dan misi, bahwasanya pelaksanaan ibadah haji ini adalah akan terwujudnya pelayanan, pembinaan, perlindungan perhajian yang optimal menuju masyarakat yang taat, beragama, rukun, cerdas, mandiri, sejahtera, lahir dan batin, berakhlakul karimah, dan berbudaya. Dalam hal ini, visi misi penyelenggaraan ibadah haji tersebut ada misi yang untuk pelayanan jamaah haji, untuk pembinaan jamaah haji, dan untuk penyelenggaraan ibadah haji di antaranya adalah untuk meningkatkan penyuluhan dan informasi perhajian dan umroh secara optimal. Bagaimana pemerintah itu bisa meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh secara optimal juga. Selain itu juga demi meningkatkan pelayanan pembimbingan dan pengkoordinasian kegiatan pembinaan serta pembinaan KBIH dan pasca jamaah haji setelah jamaah haji melaksanakan ibadah haji. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan akomodasi haji, pengembangan dan pemberdayaan haji, meningkatkan kualitas perlindungan dengan sistem waiting list yang akurat dan kepastian pemberangkatan haji dengan aman dan tentram. Hal ini adalah misi daripada penyelenggaraan ibadah haji yang terwujud dalam suatu visi misi penyelenggaraan ibadah haji. Sahabat ahli yang berbahagia, bahwa kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji ini adalah memberikan suatu perlindungan, pembinaan tentang penyelenggaraan haji dengan sebaik-baiknya. Bagaimana jamaah haji itu dalam melaksanakan ibadah haji terlayani dengan secara maksimal. Alhamdulillah pada saat ini, di tahun-tahun terakhir ini, bahwasanya pelayanan untuk pemberangkatan haji baik itu di Indonesia maupun di Arab Saudi sudah terlaksana dengan maksimal. Pelayanannya baik itu secara pelayanan akomodasi, pelayanan transportasi, pelayanan ibadah, alhamdulillah jamaah haji sudah merasakannya, bahwasanya pelayan itu sangat
optimal dan sudah dilakukan oleh jamaah haji itu sendiri. Semoga kebijakan-kebijakan pemerintah ini bisa diwujudkan dalam keterlanjutan dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji. Selain itu juga bahwa pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan, di antaranya pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 itu menjelaskan bahwa bagi jamaah haji warga negara Indonesia yang sudah mendaftarkan dirinya di Kementerian Agama dan sudah mendapatkan nomor porsi, ini adalah sudah dikatakan sebagai jamaah haji. Dan dalam hal ini bahwasanya jamaah haji tersebut berhak untuk melaksanakan pemberangkatan ibadah haji pada saatnya nanti ketika porsinya sudah dinyatakan berangkat haji. Dalam kesempatan ini porsi haji itu pemerintah punya kebijakan bahwa porsi haji bisa diganti oleh saudaranya atau bisa digantikan namanya adalah ahli warisnya. Yang pertama, ahli waris tersebut adalah anak kandungnya. Yang kedua adalah orang tuanya. Yang ketiga adalah kakak kandungnya. Dan yang keempat adalah adik kandungnya yang bisa untuk menggantikan porsi haji bagi jamaah haji yang telah meninggal dunia atau jamaah haji tersebut adalah karena sakit permanen yang tidak ada harapan kesembuhan. Itu pun sudah dilakukan dan sudah ada rekomendasi dari rumah sakit pemerintah daerah bahwasanya jamaah tersebut adalah memang sakit permanen. Kebijakan ini juga ada namanya porsi haji adalah bagi jamaah haji ini tidak perlu takut berpisah satu sama lainnya. Contoh saja, ada jamaah haji ketika dia masih lajang mendaftar di kabupaten si A. Ketika beberapa tahun yang akan datang lagi dia menikah dengan seorang jodohnya, ketemu jodohnya. Dan ketika jodohnya itu tersebut mendaftar di kabupaten yang lainnya, berbeda porsi pemberangkatannya, maka ketika nanti salah satu porsi itu berangkat haji, maka antara suami istri ini bisa digabungkan walaupun jamaah haji tersebut memiliki porsinya yang berbeda pada estimasi keberangkatannya. Inilah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang ketiga bahwasanya pemerintah memberikan kebijakan bahwasanya porsi haji itu antara anak dan orang tua bisa digabungkan walaupun salah satunya itu adalah berbeda pemberangkatan atau waiting listnya jauh berbeda dengan orang tuanya, bisa digabungkan, namanya adalah penggabungan seorang anak dengan orang tua. Itulah kebijakan. Jamaah yang berbahagia, selanjutnya tentang masalah penyelenggaraan ibadah haji. Alhamdulillah secara maksimal penyelenggaraan ibadah haji saat ini sudah disusun rapih dengan berupaya semaksimal mungkin. Pemerintah Indonesia sudah melaksanakan upaya-upaya tertentu untuk adanya pemberangkatan ibadah haji di tahun 2021 ini, yang notabene 2020 tidak terjadi pemberangkatan atau tidak ada penyelenggaraan ibadah haji. Berharap 2021 ini ada pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji yang secara maksimal. Berbagai upaya pemerintah sudah dilakukan. Di antaranya bahwasanya pemerintah sudah memberikan penyekenan kepada paspor-paspor yang ada atau jamaah yang sudah tahun 2020 memiliki paspor haji sudah diberikan penyekenan, bahkan sudah hampir selesai 90%. Kemudian jamaah haji yang sudah melunasi pemberangkatan haji, pun sudah dilakukan suntik vaksinasi COVID-19. Ini pun sudah mencapai 80%, baik itu usia lansia ataupun usia yang mungkin dikatakan bukan lansia, sudah dilakukan adalah upaya untuk vaksinasi. Masalah informasi bahasa penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2021 ini diinformasikan, ada informasi berita yang tentang masalah vaksinasi COVID-19 ini adalah Sinovac ini adalah bermasalah di Kedutaan Arab Saudi. Ini adalah berita hoax. Bahwasanya pemerintah Arab Saudi tidak menyatakan adanya masalah yang vaksinasi Sinovac ini bermasalah. Ini pemerintah Arab Saudi tidak ada yang menyatakan
demikian. Yang menjadi masalah sekarang adalah bahwasanya Arab Saudi sampai sekarang belum memberikan informasi atau kebijakan tentang masalah penyelenggaraan ibadah haji di tahun 1442 Hijriah ini berangkat atau tidak, belum memberikan kesimpulan, belum memberikan pengumuman, padahal semua itu sudah dilakukan oleh pemerintah Arab, pemerintah Indonesia khususnya. Kewajiban haji hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang mampu, yang disebut dengan istitoah. Istitoah dalam hal ini adalah dia adalah sehat jasmani dan rohani, sehat jiwa raganya, dan dia bukan hanya sehat jiwa raganya, adalah dia mampu untuk bisa memberangkatkan atau mendaftarkan haji sebagaimana Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, walillahi 'alan nasi hijul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Dalam hal ini adalah dia adalah istitoah, sehat badannya, sehat jiwa raganya, dan memiliki biaya untuk melaksanakan ibadah haji. Yang terakhir, bahwasanya haji adalah merupakan kewajiban bagi umat Islam adalah wajib. Bagi mereka yang memiliki harta benda yang cukup, kok dia tidak melaksanakan mendaftarkan ibadah haji, dan dia sudah memiliki kemampuan untuk tidak sudah bisa melaksanakan ibadah haji, kok dia tidak melakukan pendaftaran haji atau tidak mendaftarkan sebagai dirinya sebagai jamaah haji, maka di suatu saat ketika dia meninggal dunia, padahal dia sudah diberikan kesempatan, barang siapa yang memiliki bekal yang cukup dan kendaraan yang bisa untuk mendatangkan dia ke Baitullah, dan dia tidak melarat karenanya, dia tidak mau mendaftarkannya, maka ketika dia meninggal dunia, Allah memberikan kesempatan kepada mereka. Apakah dia meninggal dunianya adalah sebagai seorang Yahudi atau Nasrani? Masya Allah. Oleh karena itu, mari sahabat akhi, kita berikan kesempatan pada kalian semua, bagi yang memiliki harta benda yang cukup, kesehatannya cukup, mumpung ada kesempatan sekarang ini, daftarkanlah dirinya untuk mendaftar sebagai jamaah haji. Dengan 25 juta saja kita bisa mendapatkan nomor porsi. Memang oke, porsi haji saat ini waiting listnya jauh, 21 tahun, bahkan ada yang 35 tahun. Tetapi dalam hal ini Lampung hanya 21 tahun. Tetapi kita tidak perlu memikirkan tahun kapan kita berangkat. Yang penting Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk segera mendaftarkan haji, walaupun tak berangkatnya berapa tahun yang akan datang. Lakukanlah seperti itu. Oleh karena itu, informasi haji sampai sekarang, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah SWT. Arab Saudi sudah memberikan keputusan yang terbaik untuk penyelenggaraan ibadah haji di tahun 1442 Hijrah ini. Dalam hal ini saya memberikan kesimpulan. Yang pertama, kebijakan haji adalah mari kita lakukan, ikuti aturan-aturan yang berlaku pemerintah pada sekarang ini di pemerintah Republik Indonesia. Kita ikuti aturan-aturan tersebut. Kemudian dalam penyelenggaraan haji, insya Allah penyelenggaraan haji akan dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Kemudian haji, bahwasanya orang yang berhaji tidak lain adalah dia balasannya adalah surga. Haji mabrur adalah balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang mampu untuk mendaftarkan dirinya sebagai jamaah haji dan bisa berangkat pada tahun-tahun yang ditetapkan oleh Allah, dan diberikan kesempatan oleh Allah untuk berangkat haji. Mudah-mudahan kesempatan ini kita lakukan, dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah akan mengangkat namanya virus corona dari negara-negara kita, bahkan negara-negara lain, dan kita diberikan stabil, dan negara kita menjadikan aman, tentram, baldatun thayyibatun warabun ghafur, dan mudah-mudahan penyelenggaraan ibadah haji akan tetap dilakukan dan dilaksanakan pada setiap tahunnya. Dan mudah-mudahan bagi mereka yang sudah haji,
menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Dan yang belum haji, semoga Allah memberikan kesempatan untuk bisa mendaftarkan hajinya. Semoga hajinya nanti ke depan jadikan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.